Jangan pernah kamu mengingkari janji kamu. Bella, kamu ngapain? Bella, turun! Bella, ngapain? Bella, lepasin aku, Bella! Ayo, Bella! Berusaha banget. Kamu ngapain? Selamat datang di dunia yang penuh ketakutan dan misteri. Hari ini kami akan membawa Anda ke dalam sebuah film yang mencekam dan penuh misteri. Siapkan diri Anda karena yang mengerikan akan segera terungkap. Dan jangan pernah menonton film ini sendirian. Film dimulai dengan seorang wanita yang bernama Dewi. Ia sedang bersama anaknya yang bernama Bella. Bella sedih karena ia akan pindah ke rumah barunya, yaitu rumah warisan orang tua Dewi yang berada di Jogja, guys. Singkat cerita, ia pun sampai di Jogja. Ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Boratmi. Adalah penjaga rumah itu. Dewi dan Bella pun masuk untuk melihat keadaan rumah. Namun sikap Boratmi pun terlihat sedikit aneh, guys. Bella pun melihat kamar yang terkunci oleh gembok. Lalu Bella pun naik ke lantai 2. Saat Dewi akan membuka pintu kamar itu, tiba-tiba dikagetkan dengan Boratmi yang melarangnya membuka kamar itu, guys. Tapi saat Bella habis dari kamar dan menuju lantai bawah, tiba-tiba pintu kamar itu sudah terbuka sendirinya. Saat makan malam, Bella berkata kalau dia tidak suka tinggal di tempat itu karena menurutnya rumah itu sangat menyeramkan, guys. Lalu tiba-tiba Bella melihat sosok wanita yang sedang duduk di kursi goyang. Keesokan harinya, Bella melihat ada anak kecil seumurannya lagi main di luar rumah. Dewi yang baru bangun tidur mencari Bella. Kemudian ada seekor kupu-kupu yang melintas di depannya dan hinggap di jendela. Tapi anehnya ternyata kupu-kupu itu ada di luar kaca jendela, guys. Gadis kecil itu bernama Ayu. Lalu mereka saling berkenalan. Bella pun bertanya mengapa Ayu di luar sendirian. Lalu Ayu menjawab kalau dia memang tinggal di situ. Dewi lalu akhirnya menemukan Bella yang lagi di luar rumah. Bella pun kini lebih ceria karena ia sudah menemukan teman barunya, guys. Dewi pun akan ke supermarket. Namun Ayu tidak ikut karena dia ingin tetap di rumah bersama Boratmi. Saat di pasar, Dewi bertemu dengan sang mantan yang bernama Bagas. Scene berpindah. Bella yang bermain sama Ayu. Bella berkata kalau dia suka bermain lompat tali. Lalu Ayu menjawab kalau permainan kesukaannya yaitu lompat dari tangga. Anjay, ngeri banget coy. Loncat dari tangga, mati itu mah. Saat itu Bella lagi duduk di tangga. Lalu Ayu menyuruhnya untuk lompat, guys. Dewi yang baru datang, ia pun panik dan langsung menyelamatkan Bella seketika, guys. Bella pun melihat Ayu yang lagi ada di dalam kamar terlarang. Bella pun menghampiri Ayu. Namun di dalam kamar ada seorang perempuan yang duduk di kursi roda, guys. Ternyata itu adalah ibunya Ayu yang bernama Lastri. Lastri pun menyuruh Bella untuk tinggal bersamanya dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka, guys. Dewi melihat Bella yang lagi ada di dalam kamar. Dewi pun menyuruh Bella untuk keluar. Dewi pun terkejut saat Bella berkata bahwa kamar itu adalah tempat tinggal Ayu dan juga ibunya, guys. Bella lalu marah saat Dewi melarangnya untuk bermain lagi dengan Ayu. Esok harinya Dewi pun pergi ke sebuah kamar. Lalu ia melihat foto Lastri dan Ayu. Lalu ia bertanya kepada Boratmi siapa mereka, tapi Boratmi tidak menjawabnya, guys. Dewi sedang menemani Bella yang lagi tidur. Dia lalu mendengar sesuatu di lantai bawah. Dia lalu melihat Boratmi yang lagi di kamarnya. Namun Dewi mendapat gangguan dari Lastri, guys. Esok harinya Dewi mengajak Bella untuk pergi dari rumah itu, guys. Tapi Bella bersikeras tak mau pergi
dan ingin tinggal di situ bersama Ayu. Bella tiba-tiba membanting Dewi hingga terjatuh guys. Bella pun pingsan karena dia dirasuki oleh Lastri. Dewi lalu menyuruh temannya untuk mencarikan paranormal guys. Paranormal itu akhirnya pun datang. Ia pun memeriksa Bella yang masih belum sadarkan diri. Paranormal ini bernama Mbah Sukmo. Mbah Sukmo berkata kalau Bella sedang dirasuki oleh arwah penunggu rumah itu. Dan Bella juga telah membuat perjanjian dengan mereka guys. Kalau Bella keluar dari rumah itu maka nyawanya bisa terancam guys. Kalau Bella melanggar perjanjian itu, Jangan pernah dilanggar. Kalau sampai dilanggar, mereka akan membunuh Bella. Saat Bella pingsan, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita dan mengajarkannya nyanyian Jawa. Dan tiba-tiba Bella terbangun dari pingsannya. Bu Ratmi tahu kalau kamar di bawah ada penunggunya guys. Itu sebabnya ia melarang Dewi membuka kamar itu. Bella pun akhirnya mengaku kalau dia telah membuat perjanjian dengan Ayu dan Lastri. sama teman-teman. Tapi Bella tetap tidak mau meninggalkan rumah itu guys. Kalau teman-teman nanti aku baca. Lalu Dewi menelepon Bagas dan memintanya untuk datang ke rumah itu. Lalu Dewi menceritakan semuanya sama Bagas. Namun Bagas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mbah Sukmo, yang menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari rumah itu guys. Bagas pun pulang. Sesampainya di rumah, Bagas ketakutan karena ia sudah mulai dihantui oleh Lastri. Bella pun berkata kepada Dewi bahwa di kamar itu selain Ayu dan ibunya ada juga neneknya yang tinggal di kamar itu guys. Dewi lalu menceritakan hal itu kepada Mbah Sukmo. Mbah Sukmo berusaha mengeluarkan roh yang merasuki tubuh Bella. Tapi tiba-tiba Bella menyerangnya. Mbah Sukmo akhirnya melihat yang sebenarnya di masa lalu guys. Ternyata dahulu suami Lastri membuat perjanjian dengan setan agar mereka bisa kaya raya. Lalu Lastri menyuruhnya untuk berhenti melakukan perbuatan sesat itu. Suaminya marah karena mendengar Lastri meminta cerai. Akhirnya ia dibunuh dengan Ayu oleh suaminya sendiri guys. Mbah Sukmo meminta Dewi untuk berhati-hati jika tinggal di rumah itu guys. Malam harinya listrik rumah tiba-tiba mati guys. Dewi pun bertemu dengan roh ibunya. Bella pun ketakutan guys saat mendengar ibunya menyanyikan lagu Jawa yang sempat dia nyanyikan. Bella lalu meminta agar Dewi tidak menyanyikan lagu itu lagi. Ternyata lagu Jawa itu bisa mengusir penghuni di rumah itu guys. Sementara itu Bagas terus saja mendapat gangguan dari makhluk halus guys. Bagas pun pergi ke rumah Dewi. Namun Dewi terkejut saat Bagas berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Lalu Bagas mencoba menenangkan Dewi. Namun tiba-tiba Dewi berlari ke atas karena melihat Bella. Tapi Bagas merasa tidak melihat siapa-siapa guys. Tapi Bella juga sedang tidur di kamarnya. Lalu siapa itu guys? Bagas yang di lantai bawah ia ketakutan karena mendapat gangguan dari Lastri. Hingga Lastri mengikuti Bagas ke rumahnya guys. Lalu Dewi menemukan sebuah kotak di bawah tempat tidurnya. Dewi pun terkejut saat melihat isi di dalam kotak itu guys. Dan ternyata suami Lastri tidak hanya membunuh Lastri dan Ayu, tapi ia juga membunuh pembantunya yaitu Bu Ratmi dan juga ibunya Dewi. Dan Dewi pun baru tahu kalau ibunya adalah istri kedua dari suaminya Lastri guys. Ayu pun mengajak Bella pergi meninggalkan rumah. Namun Bella menolak karena ia tidak ingin meninggalkan ibunya karena sangat menyayanginya. Bella yang sudah berbuat janji kepada Ayu, ia tidak bisa apa-apa. Lalu seketika Ayu pun menenggelamkan Bella ke bak mandi guys. Lalu Dewi seketika pergi karena mendengar teriakan Bella yang meminta tolong.
Tapi ternyata dia hanya bermimpi guys. Dewi yang sudah capek dengan drama ini akhirnya ia pun keluar untuk memanggil Lastri. Lastri pun akhirnya muncul dan menyerang Dewi guys. Sari pun datang dan memperingatkan Lastri agar tidak menyerang Dewi lagi. Namun Lastri berkata Dewi harus menanggung apa yang terjadi dulu yang dilakukan ibunya. Lastri pun menyerang Dewi hingga Sari pun menghentikannya dan melempar Lastri hingga musnah guys. Dewi pun terbangun di ruang tamu. Lalu ia mendengar suara sirene mobil ambulan. Ternyata itu adalah Alex. Dia adalah suami Dewi yang datang bersama beberapa petugas rumah sakit jiwa guys. Ternyata dulu Dewi mengalami kecelakaan mobil saat bertengkar dengan Alex. Dan Bella sebenarnya sudah meninggoy guys akibat kecelakaan itu. Dewi pun akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit jiwa guys. Dan film pun mamat. Wah, endingnya sungguh di luar Nuril ya guys. Jangan lupa like dan subscribe nya guys. Terima kasih yang udah nonton.